Dengarkan baik-baik. Kalau kamu ada di sini, aku tahu kamu sedang berada di situasi yang berat. Kamu mungkin sedang duduk sendiri di kamar, ponsel ada di genggaman, layar menyala, tapi chat yang kamu tunggu tidak kunjung masuk. Kamu menatap foto dia di galeri, mengingat masa-masa ketika segalanya terasa mudah. Waktu itu, satu pesan dari kamu langsung dibalas dengan cepat. Waktu itu, satu candaan kecil dari kamu langsung dibalas tawa. Waktu itu, dia selalu mencari alasan untuk bicara sama kamu. Tapi sekarang balasannya singkat. Kadang bahkan tidak dibalas sama sekali. Dan di dalam hati, kamu mulai bertanya-tanya. Apa salahku? Apa yang berubah? Kenapa dia nggak seperti dulu lagi? Aku tahu, rasa ini menyakitkan. Rasanya seperti kamu memegang pasir di tangan. Semakin kamu menggenggam erat, semakin cepat pasir itu jatuh dan hilang. Kamu ingin menghentikannya, tapi setiap langkah yang kamu ambil justru membuatnya pergi lebih jauh. Dan di titik ini, banyak pria terjebak. Mereka berpikir, solusi dari kehilangan minat adalah memberikan lebih banyak perhatian, lebih banyak pesan, lebih banyak bukti cinta. Padahal, justru itu yang membuat segalanya semakin buruk. Kamu harus tahu satu hal, daya tarik tidak dibangun dengan memaksa. Daya tarik tumbuh di ruang yang tepat, di jarak yang pas, di energi yang membuat seseorang penasaran. Waktu awal kamu dan dia kenal, dia penasaran sama kamu. Dia tidak tahu semua tentangmu. Dia ingin tahu bagaimana caramu berpikir, apa yang kamu lakukan di waktu senggang, bagaimana kehidupanmu di luar interaksi kalian. Setiap obrolan dan pertemuan terasa spesial, bukan karena topiknya, tapi karena ada rasa misteri yang belum terpecahkan. Tapi seiring waktu, kalau kamu mulai membuat dia pusat hidupmu, misteri itu menghilang. Dia sudah tahu apa yang kamu lakukan hampir setiap saat. Dia tahu kamu akan selalu membalas cepat. Dia tahu kamu akan selalu ada kalau dia butuh. Tidak ada lagi rasa penasaran. Dan ketika rasa penasaran hilang, daya tarik ikut memudar. Di titik inilah, banyak pria salah langkah. Mereka panik. Mereka merasa harus melawan kehilangan minat itu dengan memberikan lebih banyak. Tapi justru itu yang menghilangkan sisa-sisa daya tarik yang ada. Kamu seperti mematikan api dengan menyiram terlalu banyak air. Kalau kamu ingin membuat dia kembali tertarik, kamu harus berhenti memaksa. Tarik nafas, rasakan detak jantungmu. Kendalikan dirimu, karena kamu tidak bisa memikat hati seseorang dari posisi takut. Daya tarik hanya bisa dibangun dari posisi percaya diri. Dan percaya diri bukan datang dari kata-kata. Percaya diri datang dari hidup yang punya arah. Jadi mulai dari sekarang, berhenti menaruh seluruh fokusmu padanya. Taruh fokus itu ke dirimu sendiri. Rapikan penampilanmu. Aku tidak bicara tentang operasi plastik atau berubah jadi orang lain. Aku bicara tentang memaksimalkan dirimu. Potong rambut yang membuatmu terlihat rapi. Pakai pakaian yang membuatmu merasa gagah. Rawat tubuhmu. Lakukan olahraga ringan setiap hari bahkan hanya 20 menit. Karena setiap kali kamu melihat cermin dan suka dengan apa yang kamu lihat, energi itu keluar tanpa kamu sadari. Kembalilah ke hobi dan passion yang pernah membuat matamu berbinar. Mungkin itu musik, mungkin itu olahraga, mungkin itu bisnis kecil yang pernah kamu rintis. Apapun itu, kembalikan lagi. Isi waktumu dengan kegiatan yang membangun, bukan sekedar menunggu chat masuk. Karena pria yang penuh dengan tujuan akan selalu memancarkan energi yang menarik. Dan ini bagian yang akan terasa paling sulit. Berhenti mengejar dia. Aku tahu setiap bagian dari dirimu ingin mengirim pesan. Aku tahu kamu ingin tahu dia sedang apa. Aku tahu kalau berhenti menghubungi, dia akan pergi selamanya. Tapi dengarkan aku. Semakin kamu menekan, semakin dia menjauh. Kamu harus memberi ruang. Biarkan dia merasakan ketidakhadiranmu. Karena rasa penasaran hanya bisa tumbuh ketika ada kekosongan. Bayangkan, dia terbiasa denganmu yang selalu ada. Tiba-tiba, kamu tidak lagi selalu muncul. Dia mungkin akan kaget. Dia mungkin akan merasa aneh. Dan di saat itulah, pikirannya mulai bekerja. Kenapa dia nggak ngechat kayak biasanya? Dia lagi sibuk apa? Kok dia kayaknya bahagia tanpa aku? Itulah benih yang kamu ingin tanam. Bukan untuk membuat dia cemburu, tapi untuk membuat dia kembali penasaran. Tapi ini hanya berhasil kalau perubahanmu nyata.
Kamu tidak bisa pura-pura sibuk tapi sebenarnya hanya duduk menunggu dia menghubungi. Kamu harus benar-benar sibuk. Sibuk membangun dirimu, sibuk dengan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosialmu. Saat dia melihat kamu berkembang, entah langsung atau lewat media sosial, dia akan melihat sesuatu yang baru. Dan perasaan itu, meski dia tidak akui, akan membuatnya tertarik lagi. Aku ingin kamu mengerti, ini bukan permainan singkat. Ini bukan trik semalam jadi. Ini adalah proses membangun kembali fondasi yang dulu membuat dia tertarik padamu. Dan ini membutuhkan disiplin. Bayangkan seperti ini. Ada dua versi dirimu. Versi pertama adalah kamu yang sekarang, yang gelisah, yang cemas, yang merasa kehilangan kendali. Versi kedua adalah kamu yang percaya diri, punya tujuan, penuh energi positif. Versi kedua inilah yang membuat dia jatuh hati dulu. Sekarang tugasmu adalah kembali menjadi versi itu, atau bahkan lebih baik. Dan ingat, ketika dia kembali, andai dia kembali, sambut dia dari posisi kekuatan. Jangan langsung kembali ke kebiasaan lama yang membuatnya kehilangan minat. Tunjukkan bahwa kamu menghargai dia, tapi kamu juga menghargai dirimu sendiri. Hubungan yang sehat adalah dua orang yang sama-sama kuat, bukan satu yang terus mengejar dan satu yang terus lari. Dan kalau pada akhirnya dia tidak kembali, kamu tetap menang, karena perjalanan ini akan membuatmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menarik dari sebelumnya. Kamu akan punya nilai yang tidak tergantung pada siapa yang ada di sisimu. Dan percayalah, ketika kamu sampai di titik itu, banyak orang akan tertarik padamu, termasuk dia. Karena daya tarik terbesar bukan kata-kata, bukan hadiah, bukan janji manis. Daya tarik terbesar adalah energi dari seorang pria yang tahu nilai dirinya sendiri. Bayangkan ini, suatu malam, kamu sedang duduk di tepi ranjang, lampu kamar redup, di tanganmu ada ponsel. Kamu sudah mengetik sebuah pesan panjang, pesan yang menurutmu bisa membuat dia mengingat kenangan kalian, bisa membuat dia kembali hangat seperti dulu. Jari-jarimu ragu di atas tombol kirim. Kamu hapus, kamu ketik lagi, kamu baca ulang. Kamu takut pesannya terlalu memohon, takut terlihat lemah, tapi kamu juga takut kalau tidak mengirim, dia akan semakin menjauh. Akhirnya dengan napas berat, kamu tekan kirim. 1 menit, 5 menit, 10 menit, tidak ada balasan. Ponselmu terasa berat, dan di dadamu rasa sesak itu semakin kuat. Beberapa jam kemudian, dia membalas. Hanya satu kata. Oke, tanpa emotikon, tanpa tanda tanya, tanpa usaha untuk melanjutkan percakapan. Kamu memandangi layar itu lama, berharap ada pesan susulan, tapi tidak ada. Dan di saat itulah kamu sadar, koneksi itu hampir hilang. Aku tahu rasa itu. Rasanya seperti kamu berdiri di depan pintu yang perlahan menutup, dan kamu berusaha menahannya dengan tanganmu. Semakin kamu mendorong, pintu itu malah semakin berat. Dan begini masalahnya. Kamu berpikir bahwa kalau kamu berhenti mendorong, pintu itu akan menutup selamanya. Tapi yang tidak kamu tahu, kadang ketika kamu melepaskan tanganmu, pintu itu justru terbuka sedikit. Karena yang membuatnya tertutup adalah doronganmu sendiri. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana membuat dia kembali tertarik? Jawabannya sederhana untuk diucapkan, tapi sulit dilakukan. Kamu harus berhenti berperang untuk mempertahankan dia dan mulai berjuang untuk membangun dirimu. Kamu harus kembali menjadi pria yang pertama kali dia temui. Ingat masa itu? Kamu tidak menghabiskan seluruh waktumu untuk memikirkannya. Kamu punya kehidupan, kamu punya kesibukan, kamu punya mimpi, dan justru itu yang membuatnya penasaran. Dia ingin tahu lebih banyak, dia ingin menjadi bagian dari hidupmu. Sekarang misteri itu hilang, dan tugasmu adalah mengembalikannya. Mulailah dengan menghentikan kebiasaan yang membuat kamu terlalu bisa ditebak. Kalau biasanya kamu selalu membalas dalam hitungan detik, kali ini biarkan beberapa jam berlalu. Kalau biasanya kamu selalu update story untuk menunjukkan kegiatanmu, kali ini biarkan dia bertanya-tanya kemana kamu pergi. Jangan salah paham, ini bukan tentang bermain-main atau memanipulasi. Ini tentang membiarkan ada ruang kosong di mana rasa penasaran bisa tumbuh. Sambil itu, bangun dirimu. Aku akan jujur.
Kalau kamu hanya sedang duduk menunggu, perubahan ini tidak akan bekerja. Kamu harus benar-benar mengubah energimu. Pergi ke gym, belajar hal baru, bertemu orang baru, cari tantangan yang memaksa kamu keluar dari zona nyaman. Karena setiap kali kamu berkembang, aura itu akan terasa, bahkan dari kejauhan. Sekarang, bayangkan beberapa minggu ke depan. Kamu sudah jarang menghubungi dia. Kamu sibuk dengan hidupmu. Kamu terlihat lebih segar, lebih percaya diri. Lalu suatu malam, ponselmu berbunyi. Sebuah pesan masuk darinya. Lagi di mana? Tidak ada pembukaan yang dramatis, tidak ada pengakuan cinta. Tapi cukup untuk menunjukkan satu hal. Dia penasaran lagi. Dia ingin tahu kamu sedang apa, dengan siapa, dan kenapa kamu tidak lagi memusatkan hidupmu padanya. Dan di situ permainan berubah. Kalau momen itu datang, jangan buru-buru menyerah pada godaan untuk kembali ke kebiasaan lama. Tetap tenang, balas secukupnya. Tunjukkan bahwa kamu masih menghargainya, tapi kamu juga menghargai dirimu sendiri. Karena yang kamu bangun bukan hanya daya tarik sementara, tapi pondasi untuk hubungan yang sehat di masa depan, baik dengan dia atau dengan orang lain. Aku tahu kamu ingin hasil cepat, tapi ingat, kamu tidak kehilangan minatnya dalam semalam. Prosesnya terjadi perlahan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang mematikan rasa penasaran. Jadi, untuk membalikan keadaan, kamu juga harus sabar. Dan ini bagian yang paling penting. Kamu harus siap dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia kembali, tertarik lagi, dan kalian membangun hubungan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kemungkinan kedua, dia tidak kembali. Kedua kemungkinan ini harus kamu terima dengan kepala tegak, karena dalam kedua skenario itu, kamu tetap menang. Kalau dia kembali, itu karena kamu tumbuh menjadi pria yang layak untuk dikejar. Kalau dia tidak kembali, kamu tetap menjadi pria yang jauh lebih kuat, menarik, dan percaya diri daripada sebelumnya. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu nilaimu. Dan ironisnya, di titik inilah banyak orang, termasuk dia, akan mulai melihatmu berbeda. Jadi, jangan buang waktumu memohon. Jangan buang energimu untuk membuktikan dirimu pada seseorang yang sedang tidak tertarik. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa bangkit. Jadilah pria yang ketika dia melihatmu kembali, dia berkata dalam hati, dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Karena pada akhirnya, daya tarik terbesar bukanlah wajah tampan, bukan uang banyak, bukan kata-kata manis. Daya tarik terbesar adalah energi seorang pria yang tahu nilainya sendiri, yang berjalan tegak, yang fokus membangun hidupnya, dan yang tidak takut berjalan sendirian jika perlu. Dan percayalah padaku, ketika kamu punya energi itu, dunia, termasuk dia, akan merespon.